pada saat alirannya mengantarkan mata kamu harus keluar air mata. Buat yang laki-laki boleh ya kalau mau nangis. Aku selalu begitu, kalian perhatiin nggak kalau misalnya lagi proses rilis? Karena sebetulnya ketika air mata itu mengalir, seiring butiran air mata ini jatuh, endapan emosi itu dia terurai bersamaan dengan air mata itu. Jadi si air finansial aku dapat sih. Dapat bonus ada itu tanpa sadar tanpa sadar. Memang aku kan tujuan di sini benar-benar hanya senang spiritual, tapi ternyata pas aku tersadar, oh iya aku pernah manifest mobil Mazda itu yang terbaru tanpa sadar dapat. Terus habis ikut Zoom kan teh, habis ikut Zoom terus Quantum Gym kan teh, 5 menit kemudian kan teh 5 juta, aku dapat 10 juta. Itu bener-bener nyata banget. Itu aku juga nggak ngerti deh. Ternyata amazing ini banget gitu. Ya, hai teman-teman semua. Hari ini kita lagi kumpul teman-teman alumni Abundant Revolution dari berbagai batch dan juga dari kelas private Zoom gitu. Nah, kenapa sih ini kita rame-rame begini? Aku kenalin dulu ya. Yang ini adalah Dwi, private Zoom. Lalu yang ini adalah L batch berapa L? Batch 12 dan ini adalah Kuncen. Widya, batch berapa Wid? Batch 4. 5. Oh 5. Belum ganti. Batch 5. Berarti nggak ngantuk kalau kayak gitu. Batch 5. Oke. Feby batch berapa? Baru masih belajar sama kakak-kakak semua. Mau bimbingannya kakak-kakak. Mau bimbingannya Besti. Terus ini ada Ayu yang paling kalem, yang paling kalem, paling ayu deh pokoknya. Batch berapa yuk? 7. Batch 7. Lembut ini banget. ada Fiona private ya Vi? Oke, private bulan apa Vi waktu itu Vi? Maret 2025. Oke. Terus ada Cici kesayangan kita semua, Cici Melia, private Zoom juga. Nah, kita bersama di sini tuh lagi mau cerita gitu, kesan-kesan kita ikut kelas, terus gimana rasanya, terus ketemu keluarga bareng-bareng lintas batch kayak gini. Terus ada habit apa sih yang biasanya sama alumni tuh selalu dilestarikan. Dan itu ide kreatif teman-teman semua yang indah banget gitu. Untuk betul-betul saling support, saling bantu satu sama lain. Keindahan di dalam keseharian dari teman-teman yang tadinya cuma di kelas aja, terus akhirnya punya banyak teman-teman baru, punya keluarga baru, bahkan gak hanya rasa keluarga ini mah. Temen rasa saudara atau rasa lebih dari saudara, bahkan temen rasa saudara kembar. Kembar udah itu kembar 7 gitu. Jadi kebersamaan di antara kita tuh kayak bawaannya kangen terus gitu. Aku tuh nggak tahu kenapa aku selalu kangen sama Dwi, sama El, sama Widya, sama Ayu, sama Fiona, sama Mbak Melia. Kayak kalau mau pergi tuh kayak ya Allah kangen gitu. Nah cerita ini yang mau kita ceritain sama teman-teman semua agar semua bisa merasakan bahwa ternyata cinta itu indah ya. Ternyata cinta tanpa batas itu indah, kebersamaan itu indah. Kekompakan itu indah, saling peduli itu indah gitu. Merasakan bahwa aku adalah Dwi adalah aku adalah Fiona adalah aku adalah Widya adalah aku. Kita berteman ini bukan tanpa gesekan loh. Maksudnya ada aja gitu perbedaan pendapat, hal-hal tertentu. Tapi kayaknya cinta melampaui itu semua. Jadi perbedaan, kesalahan kecil-kecil atau kondisi-kondisi yang gak nyaman, kayaknya kita di Abundant Revolution itu kayaknya hampir jarang ngegosipin satu sama lain deh. Kayaknya enggak deh. Kayaknya itu yang kita nggak ketemu ya. Di komunitas lain ada aja kan yang lalala gitu kan. Kalau di sini kayaknya yang dibicarain cuma gimana cara rilis, gimana cara Quantum Jam,
kamu udah manifest belum? Gimana kamu standing love, gimana caranya? Itu nggak jauh dari pembahasan daily routine gitu. Nah, buat teman-teman semua yang udah nonton ini, yang alumni yang belum tahu cara rilis, nanti bisa gabung bareng-bareng untuk komunitas rilis di alumni di Senin, Rabu, sama di Jumat. Nah, mungkin untuk pembukaan pertama kita akan serahkan dulu mandat ini kepada ibu kita semua, Fiona. Jadi di sini aku belajar. Iya, jadi Fiona akan menceritakan, Vi, gimana sih Vi kebersamaan di dalam alumni pada saat ada inisiatif, yuk kita rilis bareng yuk. Itu awal ceritanya gimana, Vi? Senin, Rabu, Jumat, meluangkan waktu, meluangkan pikiran, meluangkan tenaga, meluangkan rasa hati kamu untuk berbagi waktu sama teman-teman, sementara secara keseluruhan goals kan juga kamu masih bertumbuh menuju ke sana gitu. Kesadaran apa sih yang bisa diceritakan ke kita semua kamu mau meluangkan itu semua untuk teman-teman? Boleh cerita nggak? Terima kasih. Surprise loh, Fiona. Oke. Ayo be happy. Iya, kamu nih ya sayang. Banget. Iya Teteh, aku tuh kan perjalanan Maret ya. Maret belajar untuk kembali kepada diri, tapi lebih menghayati. Jadi lebih milik lagi, miliknya tuh ke dalam. Nah, pada waktu sudah ikut reunian, nah tuh kan kita berpelukan ya Teh ya. Betul. Kita berpelukan, terus kemudian nah itu sudah mulai yang dikatakan proses 3 bulan di awal itu ketemunya tenang. Oke. 3 bulan ketemu tenang. Ketemu tenang yang ringan. Kita tahu peristiwa itu masih ada banyak ya, dan kita nggak perlu escape, kita nggak perlu melarikan diri, hadapi dan tenang. Gitu. Tenang itu ya sudah sadari penerimaan, kemudian sadar nafas syukur. Itu bener-bener deh yang bikin Fiona itu sampai sekarang amazed aja. Dan yang ini pada saat ketemu lagi Agustus, sebelum Agustus tuh sinyal-sinyal udah dapet nih, udah ada kontak-kontak nih sama teman-teman yang dimana Fiona tuh dipanggil, Mbak sayang, ada yuk join yuk, kasih ini yang buat teman-teman gitu. Nah terus akhirnya Fiona masuk, yang sekedar untuk memberikan ini, terus ternyata di situ pada saat Fiona dan waktu itu Mbak Juju ya. Iya. Jadi Fiona juga mengatakan, aduh aku tuh siap dan aku terbuka ya Allah atas segala sajianmu, sajian semesta, dan buat cintaku ini ngalir kan gitu. Nah, Fiona memang pasti ke internal keluarga. Begitu sudah nyaman dengan anak-anak, terus nyaman dengan kantor, terutama kantor yang kita 8 jam sehari di sana, itu udah pasti lebih harmoni, komunikasi lebih nyambung, dan nggak ada itu, kita hanya lebih maksimal untuk kontribusi kita. Nah terus kemudian hal ini Teh yang pada saat aku siap terbuka dengan sajian itu datang. Ini ya kamu siap ya sayang ya, didatengin deh. Pertama on call, video call gitu ya, terus diundang gitu kan. Begitu masuk, indah banget ya. Di situ tuh yang kemudian kita ada tanya jawab, sharing-sharing. Itu ada kesamaan Fiona sama Mbak Juju. Kayaknya bukan kita yang bantu mereka, mereka bantu kita loh sis, gitu. Dan itu benar terjadi Teh. Karena gini, pada saat kita mengatakan bahwa kita tuh udah tahu clue-nya nih ya, gitu. Dan Teteh kan bilang pay it forward, iya. Pertama internal, pas begitu ke teman-teman, iya ya Mbak Juju kan ingat, Mbak, untuk membuka fasilitas ini, aku tuh untuk senyum aja butuh 25 tahun. Dia bilang gitu tuh. Siapa? Mbak Juju. Susah senyum awal. Dan aku bilang, iya ya Mbak ya, kemarin topeng kita tuh kemana ya? Sekarang lepas topeng yuk gitu kan. Lepas gitu. Dan akhirnya itu membantu kita Teh, membantu kita sendiri untuk menggali dan mempelajari peristiwa teman-teman. Iya. Karena itu gambaran ini. Iya. Dan akhirnya dari situ, dan apa yang kita sampaikan ke mereka tuh ngalir.
Dan begitu kan gini teh, pada saat kita diberikan sesuatu sama Allah dan semesta, mengetahui sesuatu, itu kan perlu dipahami, nggak sekedar tahu terus tiba-tiba langsung loncat untuk implementasi, nggak dapet. Tapi begitu tahu, pahami dulu. Nah, memahaminya itu dengan bahasanya kita sehari-hari, not theoretical. Tapi apa sih, Mbak Vin maksudnya kosong kayak gimana sih? Mbak Vin maksudnya aku harus pasrah kayak gimana sih? Pasrah itu bukan berarti nggak ikhtiar ya sayang, kan gitu. Nah ini yang bahasa yang kita ungkapkan. Oh gitu toh Mbak Vin caranya. Oh gitu toh Mbak Juju. Itu terbuka sekali dari yang awalnya Zoom itu sekian orang, bertumbuh sampai alhamdulillah ya Teteh. Sekarang hampir 500. Sekarang udah hampir 500 anggotanya. Dan itu kita tuh sampai ngomong, ya jempol kita. Pada saat kita bilang begini Teh, iya, pada saat kita bilang siap untuk terbuka dengan sajiannya, mempergunakan diri kita ini untuk bermanfaat, untuk ngalir. Dan memang itu pada saat kita sudah mengetahui, memahami, terus kita implementasi nih kembali ke tadi ya, kita kan mengaplikasikan. Pada saat kita pahami, kita aplikasikan. Dan disitulah terbukti yang namanya itu benar apa enggak. Kan akhirnya kita tahu nih kebenaran. Begitu kita tahu ini kebenaran, kan ini nggak mesti simpen untuk diri kita. Ini namanya sending love, nggak semua materi, nggak bicara tentang uang. Kan gitu, kita bicara tentang apa yang kita alami, sesederhana itu kita bisa sampaikan dan teman-teman bisa lebih paham, teman-teman mengaplikasikannya bersama-sama loh Teh. Akhirnya udah, itu ngalir aja Senin, Rabu, Jumat 20-30. Nah, sejam ya Fit? Sampai jam 12, jam 1 Teteh. Itu ada Teteh, Masya Allah ya Teh. Ada dari US, Hong Kong kan udah jelas ya, teman-teman Hong Kong. Ada dari Jerman, Singapura. Aussie. Ini yang Singapura, yang Jepang. Singapura, Malaysia semuanya banyak itu Teh. Itu jamnya yang ada di pagi. Ini lihat hordeng kan gitu ya. Padahal kita tuh udah gelap gulita kan. Nah, hal-hal kayak gitu Teh. Indah banget. Kita tuh nggak terbatas masalah waktu, jarak dan semuanya. Itu Masya Allah ya, kalau kita bilang kita bisa memanfaatkan smartphone ini, kita semua smart tahu. Kita bisa memanfaatkan ini untuk jauh jangkauan kita lebih luas. Itu Teh, itu yang kadang-kadang kita gini Teh, buat Fiona ini relaksasi loh, malah justru pada saat kita bekerja secara profesional, aku tuh bawaannya pengen pulang Teh. Pulang nyiapin diri, aduh aku ketemu lagi teman-teman. Itu jadi rutin, tapi satu hal Teh, aku harus pastikan dulu, ini si princesses di rumah, aku servis dulu gitu. Jadi imbang. Jadi buat mereka, dan mereka sangat tahu maminya jam sekian sudah depan laptop gitu, melayani. Dan itu kenapa ditanya? I don't know. Ada hal Teh, ada Teteh kan suka ngajar kita harus merasa cukup. Memang pada saat kita sudah tenang, kita berlimpah itu ada apa? Rasa cukup. Tapi ada satu hal yang gak kita ngerasa cukup. Aku tuh kayak ngerasa, aku memberikan ke teman-teman ini ada hal-hal, aduh aku kelupaan, aku kasih lagi kayak gitu. Itu nggak ngerasa cukup Teh. Untuk 3 jam itu kita nggak sadari Mbak Lydia ya. Itu kalau mau dijawabin sampai pagi kan banyak juga yang kerja. Kan gitu. Tapi satu Teh, kami tuh juga kita rekam terus paginya buat teman-teman yang sampai rilis, ada yang sampai slep tidur gitu ya. Tapi saking mereka tuh merasakan nyaman, terus akhirnya kita sematkan dan mereka bisa mengulas lagi. Nah nanti pada saat mereka mempraktekkan secara mandiri Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu, apa yang mereka kurang mengerti, mereka biasa nanya lagi. Dan pada saat mereka ada suatu peristiwa yang membahagiakan, yuk itu suatu hal yang bisa share ke teman-teman bahwa mungkin semua itu pasti bisa. Kembali ke sini aja, yakin. Stage pada kesadaran perubahan habit. Dan kita bersama-sama, identitas baru itu muncul Teh. Iya kok aku juga nggak sendirian kan gitu. Paling tidak merasa tidak sendiri. Itu dia, betul. Merasa dicintai, merasa ada teman, merasa nggak sendiri, merasa ada sahabat, merasa aku ada tempat pulang nih, teman-teman komunitas ini. Benar Teh. Dan waktu itu sampai nggak di 3 jam malam itu Teh. Mbok ya kita lagi ada umpamanya kayak Fiona siang gitu. Itu
selagi bisa Fiona jawab pakai WA. Tapi jam siang Fiona suka pakai untuk nanti jam 12 ya. Dan mereka tuh setelah pada zuhur mulai deh, tapi jam 1 balik lagi gitu. Iya. Jadi kalau memang ada sesuatu yang itu kan ikut intuisi aja teh. Betul aliran. Iya, ngalir aja. Nah, itu yang Fiona mengartikan. Fiona tuh udah siap untuk terbuka. Jadi saat kita tidak menolak apapun gitu ya, tapi kan kita punya intuisi. Kita ada aliran yang mengatakan, hey, kesini yuk. Itu ringan teh. Masya Allah. Aku tuh kalau ditanya orang, adik kan tahu ya. Kalau adik nanya, tahu masalah atau apapun peristiwa yang harus menjadi sesuatu yang diselesaikan itu tetap ada. Tapi bukan berarti itu stop. Itu terus emes sekali bahwa ini tinggal setengah perjalanan lagi gitu. Dan buat Fiona malah justru benar yang tadi sempat Mas Hendra tanyakan bahwa buat semesta untuk yang brutal yang tadi Teh jelaskan itu Fiona, iya loh, pada saat kita dalam kesadaran kita memanfaatkan waktu dan real dari mulai bersyukur hal-hal kecil sampai kita bisa mensyukuri hal yang besar dengan kita bisa untuk diri kita sendiri saja. Terus kita untuk keluarga kita yang di belakang kita, kemudian yang sehari-hari di dekat rumah kita, yang bantu kita ataupun di kantor, dan akhirnya meluas. Ini loh yang namanya love to universe, for universe kan gitu. Yes. Ya Betul. sending love untuk universe. Yes. Karena ternyata teman kita tuh dari berbagai benua, masya Allah. Benar-benar dari dunia ini. Dan itu bener yang sampai nih. Tadi dari kemarin kita bilang gini sama Mbak Juju, Mbak Vin, aku tuh nggak nyangka dia bilang gitu. Beda ya Mbak Vin ya kalau udah direstui, benar. Oke. Beda ya kalau kita udah terbuka gitu. Masya Allah. Dan Fiona banyak belajar dengan Mbak Juju. Mbak Juju pun juga sama ke Fiona. Dan di situ Teh, ada hal yang kita bisa melihat bahwa apa sih talenta kita? Iya. Keluar di situ potensinya. Keluar. Oh iya ya, ternyata aku itu bisa membawa teman seperti ini. Dan ternyata Mbak Juju tuh juga punya olah nafas. Masya Allah. Gitu, dari rilis terus akhirnya dia juga memberikan hal ini untuk kesehatan Teh. Iya. Dan itu benar-benar buat teman-teman merasakan tiap pagi hari seperti apa setelah kita daily rutin kita ya. Kita lakukan bangun tidur Senin 227. Itu harus kita nafas dengan dibantu seperti itu. Ringan Teh. Dan teman-teman tuh yang namanya biasa ngilu-ngilu atau apa, enggak, udah Tunggu sendiri. iya. Terus yang dulunya suka aduh aku hidupku begini, sekarang enggak, senyum mulu malah lucu, lagi melucu sekali ya Allah, masya Allah. Ini Ayu ya. Iya. Pokoknya segala generasi Teh di sana, masya Allah. Aku mau nanya sama Ayu. Ayu pernah ikut yang Senin, Rabu, Jumat? Pernah, Oke, cuman nggak gimana? serutin teman-teman yang Nggak lain. apa-apa. Pada saat pengalaman pertama ikut, how your feel? Terharu, Rasanya gimana? terharu, Banyak teman-teman alumni bersama-sama. terharu, tersentuh karena memang merasa like a family yang benar-benar true gitu. Dan yang pasti tuh aku makin merasakan unconditional love ketika bergabung di AR. Masya Allah. Benar Teh. Bener kan? Ini Mbak Ayu, ini the power of ucap-ucap. Maksudnya gimana sih? Jadi gini loh Teteh sayangku, jadi kita ini karena kita akhirnya bisa mengidentifikasi kelebihan teman masing-masing. Oke. Ayo come on dong sharing, kan gitu. Oke. Terus akhirnya kita tungguin aja, pokoknya ini gilirannya Mbak Ayu ya, the power of ucap-ucap. Nah itu juga informasi Mbak Widya. Kakaknya harus iniin adiknya dulu. Kasih jalan bocoran dulu. nih. Jadi Ini ibu dosen S2 baru masuk lagi S1 psikologi. Dan Iya. mesti dijalan dulu juga sama kakaknya. iya. Dan itu semuanya emang asal ngucap doang Teh. Jadi Oh. even misalnya nih aku ngeliat Rejuve nih, Rejuve enak tuh. Terus tiba-tiba temen aku WA, Bun, aku kan di kantor panggil Bunda ya. Kayak bener aja panggil Bunda ya. Maaf. Bukan, Mbak. Bun kata dia. Aku ada kirim gosen ya, GoFood gitu, Rejuve. Masya Allah. Dan Jadi itu ketika sering. itu spontan, Mm-mm. nggak dipikirin, Enggak. dilepasin.
Dia datang. Iya, dari hal-hal kecil kayak makanan, terus kayak dosen gitu. Mah, nanti jadi dosen gitu. Kapan tahun segini bener gitu. Karena tanpa ekspektasi juga teh, kayak teteh ajarin gitu kan, surrender, lepasin lagi gitu. Iya. Jadi begitu, malah ketika kita merasa ya udah kita nggak ada melekat dengan sesuatu, malah kita dapat menariknya gitu sih teh. Ajaran Aduh, teteh. dosen banget nih. Gantiin kelas gue boleh nggak? Keren yuk. Jadi tadi teman-teman apa yang Ayu sampein itu bagian dari salah satu hukum semesta, law of assumption. Ya. Kamu memberikan asumsi terhadap sesuatu, boleh tuh enak. Asumsinya kan dapat itu, tapi nggak ada ekspektasi menggenggam. Pokoknya ini harus dapat, dah lepasin. Justru ketika kita melepas, power kita tuh jadi unlimited. Bener teh. Itu kuncinya ya. Iya. Kalau kita menggenggam, powernya ya sekuat genggaman ini aja. Tapi pada saat kita menyampaikan itu dengan ringan, dia akan datang dengan ringan. Kuncinya itu. Aku di sini mau ucapin makasih banyak buat Mbak Juju ya, yang mempelopori ya, mempelopori rilis Senin, Rabu dan Jumatnya teman-teman. Dan mulai kemarin tuh aku sesekali mencuri. Masya Allah, itu kejutan luar biasa, Surprise. kejutan cinta. Dan Teteh, aduh Ma, terima kasih banget. Akhirnya kita tuh bisa memfasilitasi untuk sampai lebih dari 100 di Zoom ya, karena kemarin batasannya. Ya. Dan sekarang Kemarin Abundant Revolution aku sama Mas Hendra support untuk 500 ya, Iya, Zoom-nya Masya kapasitas Allah. 500 ya. Dan sekarang udah menuju 500 juga. Ya ntar kita naikin jadi 1000 kalau gitu. Zoom-nya nanti jadi 1000 gitu. Tentu ini sangat menyenangkan ya. Kalau buat Widya sendiri gambarannya gimana ngelihat kebersamaan kita ini? What your feel? Ya, kalau aku sih biasa kita kalau di sebuah universitas itu dosen yang nggak ada kita main. Ini dosen kan ini terbentuk antara Feby dan Hendra di sini. Nah, itu dengan kesadarannya membentuk cinta, membentuk peduli yang luar biasa. Bahkan akhirnya juga dikit-dikit kita sending love, ya kan? Dikit-dikit sending love, kayak peduli, gimana progresnya. Udah manifest belum? Kalau ada yang manifest ikut tepuk tangan. Kalau di komunitas lain, kalau ada yang baru beli mobil kita kayak kesel, ya kan? Biasanya kan gitu. Kalau di komunitas ini, aku baru dapat 100 juta, hore semuanya. Ya nular ya. Kalau lagi ada yang sedih, ikutan nyumbang. Ada yang mau gantung diri soalnya waktu itu kan. semesta membuktikan cintanya. Iya, Masya gitu. Allah, Benar. kita sending love bersama Ma, saat itu. udah minum baik Baik clean, clean. muntah, ya kan? Artinya kita ikut merasakan apa yang di sini tuh dirasakan gitu. Dan itu nggak bisa dibuat-buat gitu loh Teh. Karena rasa itu hanya bisa dirasakan oleh rasa. Ketika bertemu dengan kita satu sama lain baru ketemu, itu kayak nggak terasa nangis ya sayang. Padahal nggak ada judul nangisnya. Nggak ada judul nangisnya. Tuh kan udah mau nangis dia. jadi kayak aku cuman bilang, ini ke depan, bahkan kita kemarin ngomongin ya sayang ya, untuk Abundant Revolution. Ini akan besar. Ya. Karena aku sama Fiona tuh bener-bener concern banget gitu. Yang ngelihat Teteh sama Mas Hendra gak pernah nyuruh-nyuruh kita. Kamu begini, kamu itu dengan kesadaran. Orang berjamaah, betul-betul yang namanya itu adalah doa ya teman-teman. Hati-hati dengan nama gitu, revolusi. Abundant Revolution ya, berarti kita berevolusi dengan diri kita sendiri. Mengkiamatkan diri kita dari semua keinginan, hawa nafsu dan apapun. Sehingga akhirnya kayak tanpa disadari bibit-bibitnya Mas Hendra sama Teh Feby itu ngalir loh ke kita semua. Sehingga kita selalu ingat, jangan genggam. Terus kalau mau ngomongin orang, jangan download data orang. Langsung keren sendiri gitu ya. Ingat hukum gema gitu. Ingat sendiri. Jadi kayak rem mendadak. Dosennya nggak ada di kelas. Dosennya nggak ada. Tapi semua sampai malam belajar. Dan kita punya grup khusus untuk mereview sampai kita akhirnya Masya Allah berbagi. Ikutin prototipenya Masya Allah. Berbagi makanan, berbagi sembako. It's so amazing.
ternyata teman-teman yang lagi nonton saat ini yang merasa kayak sendiri, merasa kayak nggak ada artinya, coba deh melakukan satu hal aja kebaikan hari ini gitu. Dan ketika ada orang yang bilang dengan tulus terima kasih ya, di situ pasti kalian akan terbit matahari di dalam diri kalian. Dan itu yang membuat lentera jiwa kita tuh semakin terang, teman-teman. Jadi aku cuman mau bilang, teman-teman please jangan pernah ngerasa sendirian. Mungkin Teh Feby udah totalitas banget ya di YouTube ngasih lihat semua materinya. Tapi please kalau kalian pengen ngerasain punya keluarga kayak gini, gabung, welcome. Welcome sayang, gitu kita nggak ada gimana-gimana. Semua negara, semua agama, bahkan udah nggak ngerti lagi. Aku mau ngomong cuman bercucuran aja gitu setiap saat. Allah gitu. Ternyata Allah itu ada di setiap peristiwa. Di dalam diri orang yang menyayangi kita ada Allah. Di dalam diri orang yang menyakiti kita ada Allah. Di dalam sakit kita ada Allah. Dalam sehat kita ada Allah. Semuanya Allah. Jadi itulah yang aku merasa, oh, ternyata ini ya yang Allah pengen omongin. Mungkin kita berangkat semua dari proud, dari divorce, dari sakit keras, apapun. Ternyata itu adalah panggilan untuk ketemu di sini. Kalau nggak ada kejadian yang menyakitkan, kita nggak bakal ketemu. Gitu. Jadi tetap semangat teman-teman. Pokoknya kita tunggu di sini rame-rame. Oke? Oh yang pengen ikut ke Bali juga aku tungguin. Oke? Ya, kita semua nanti ada di Bali. Iya. Tanggal 20 Desember 2025 kita akan bareng-bareng, kita akan rilis bareng dan kita akan mengalirkan, melepaskan ke cinta tanpa batas segala hal yang bukan kamu. Emosi, keinginan, ego yang izinkan dia mengalir ke energi cinta tanpa batas. Yes. Aku pengen dengar cerita dari El. Apa rasa hati kamu yang bisa kamu ceritain dari keluarga besar ini? Apa yang membedakan dari situasi di tempat lain? Sangat luar biasa. Bikin aku merasa bahagia dan tenang yang aku rasain. Karena pertama kali aku menemukan AR ini kan dalam kondisi yang benar-benar sangat pokoknya bergejolak banget kehidupan rumah tangga aku kan Teh. Iya. Alam semesta mempertemukan ini dan dari bulan ke bulan sampai ke sekarang sekitar 7 bulan jauh lebih baik. Dan aku menemukan keluarga baru di sini. Jadi dibilang temen tapi kayak keluarga. Dan yang paling luar biasa di aku tuh kenapa aku nggak pernah mau melewatkan momen namanya kalau lagi reuni. Karena di situ vibrasinya itu seperti aku ngecas energi banget kan, happy banget. Nggak ada yang namanya kita ngomongin tuh nggak ada. Jadi itu benar-benar saling berpelukan dan happy banget, benar-benar sangat happy. Pokoknya itu yang aku rasain sih, tenang dan menghadapi situasi aku pribadi tentang masalah aku itu jauh sangat menerimanya itu tinggi. Bahkan aku merasa banyak bersyukur sampai sekarang yang masih aku lakukan dan sangat senang sekali setiap kali aku pulang dari manapun aku masuk kamar mau tidur itu seperti momen yang paling bahagia. Aku bersyukur banget dengan aku bersyukur dan itu sangat luar biasa, sangat berpengaruh banget dalam kehidupan. Yes. Memang benar banget dan itu jauh bikin kita lebih tenang dari segala apapun. Ini yang dimaksud menurut aku spiritual yang sesungguhnya. Dia kan walaupun di sisi lain secara finansial aku dapat bonus, ada itu tanpa sadar, tanpa sadar. Memang aku kan tujuan di sini benar-benar hanya tenang spiritual. Tapi ternyata pas aku tersadar, oh iya, aku pernah manifest mobil Mazda itu yang terbaru tanpa sadar dapat. Terus habis ikut Zoom Teteh, habis ikut Zoom terus Quantum Gym kan Teh. 5 menit kemudian kan Teteh 5 juta, aku dapat 10 juta. Itu bener-bener nyata banget. Itu aku juga nggak ngerti deh. Ternyata amazing ini banget gitu. Tapi yang paling penting di aku sih rasa tenang, nyaman, dan damai dari rasa kayaknya aku nggak bisa ngungkapin saking senangnya. Kadang
mengeluarkan air mata, tapi bukan sedih. Bahagia. Dan selalu pengen peluk-peluk semua di sini. Dan aku kangen semua di sini seperti keluarga baru banget. Seperti hari ini aku sebenarnya kurang fit, tapi rasa aku kesini tuh lebih luar biasa banget. Makasih teman-teman semua. Makasih Bu dosen. Oh iya. Makasih Cece yang selalu. Cece, I love you, buahnya enak. Hidup sehat. Iya benar. Kayak putri salju. Sinchan. Tapi luar biasa banget. Tadi aku mau kesini dari kampus, perjalanan 1 jaman. Nggak tahu kenapa itu menemukan plat mobil itu sampai 3 kali dengan angka depan 227. Luar biasa banget ya. Dan satu ini langsung, wow, aku diingatkan 227. Terus ini lagi 227 lagi gitu. Wow, alam semesta banget ya. Aku happy sekali, pokoknya sangat senang sekali. Makasih Teteh. Penutup Wi, gimana Wi? Melihat kebersamaan ini, Dwi kan ratunya komunitas. Ada 4. Iya, ada 4. Itu tanda tanya aku sih, sudah berapa lama apa ya kalau wanita itu, karena kemarin itu sempat ngobrol sama temen seorang pria tentu saja. Waktu aku kasih pemahaman ya, namanya trainer gini ya rata-rata Bu dosen sama di kantor aku. Jadi rasanya dia bertanya gini-gini terus aku bilang ini begini. Dianya resisten, nggak mau terima gitu. Apakah karena wanita perasaannya dibuka, sedangkan para laki-laki mereka denial dengan perasaan itu. Katanya kan laki nggak boleh nangis gitu kan? Saat ini kan laki nggak boleh nangis. So is it because of that? So jadi aku pengen lihat lebih banyak laki-laki di abundant revolution. Poinnya di situ. Masya Allah, kebersamaan. Di Zoom itu awalnya cuma 1-2, tapi sekarang akhirnya muncul bapak-bapak. Kayaknya bapak-bapak tuh yang perlu banyak dirilis saya. Iya banyak. Terpendam, karena dia sebagai laki-laki, jadi dia nggak ya mungkin daya tahan kan bilang Survival gitu. modenya. Iya. Nah akhirnya sekarang sudah mulai banyak bertanya dan bisa merasakan seperti wanita rasakan ya. Baik, terharunya mereka juga bisa mengekspresikan tuh, masya Allah teh. Jadi Makanya kalau di kelas kan aku suka bilang kan, pada saat alirannya mengantarkan mata kamu harus keluar air mata. Buat yang laki-laki boleh ya kalau mau nangis. Aku selalu begitu kan, perhatiin nggak kalau misalnya lagi proses rilis. Karena sebetulnya ketika air mata itu mengalir, seiring butiran air mata ini jatuh, endapan emosi itu dia terurai bersamaan dengan air mata itu. Jadi si air mata ini tuh kayak melarutkan rasa. Jadi air mata ini tuh gambaran kejujuran hatimu. Aliran itu mengalir dan biarkan aja dia mengalir apa adanya. Mungkin ada sisinya seperti itu, disuruh dia tutup kamera juga nggak apa-apa biar dia nggak malu. Oh iya. Biarkan dia apa adanya mengalir. memang di dalam soal proses rilis itu untuk duduk bersama rasa itu perlu waktu teh. Jadi membawa mereka kepada yang kelalu itu juga perlu untuk diberikan ada satu hal yang mendorong mereka untuk bisa ke sana. Ada yang bawa. Jadi kenapa teman-teman itu ada yang merasakan gini, aku kenapa waktu sendiri nggak bisa ngeplong ya gitu. Giliran banyak kan? Banyak kan? Dan kadang aku nggak bisa ngomong, contoh dari awal, aku nggak bisa ngomong curhat di forum, it's okay. Kita tuh dengan terbuka untuk nerima gitu ya. Nah nanti pada saat kita untuk rilis, ini mau apa yuk, kalau memang belum bisa mengimajinasikan atau rasanya dan tidak muncul, tulis yuk sayang, untuk alat bantu banget. Karena kan Teteh selalu bilang, di mana perhatianmu itu ke sana, fokuskan, maka energimu itu akan mengalir ke sana kan. Yes, dan itu membantu dia juga. Jadi pada saat dia menulis, itu ada hal yang tertumpah di sana. Nah, nanti pada saat sesi rilis ini,
kan kamu bisa lebih peka mana sih yang paling menyala-nyala kalau peristiwa itu dan itu masih terendah. Itu ya hal emosimu yang masih menyala-nyala. Prioritaskan itu gitu. Perlahan. Jadi kita tidak in hurry, enggak maksudnya buru-buru, enggak. Kita benar-benar rilis tuh bisa lebih setengah jam ya untuk proses releasing. Nah, pada saat kita sudah proses releasing itu selesai, adalah ya ampun nanti basahlah baju, ganti baju dulu kayak gini. Iya, nah ini teh nangis dia, nangis. Terus kemudian ada rasa dan ada yang muncul, aku tuh udah berapa kali rilis kok nggak dapat begitu, di sini aku dapet Mbak. Pertama kali aku ketakutan, ternyata aku tuh takut sama bapakku waktu aku umur 3 tahun loh. Soalnya dia tuh inget gitu loh. Iya. Naik ke permukaan data memorinya. Itu ke atas dan itu kita kasih waktu dia untuk memvisualisasikan dan untuk menaikin rasanya dia. Iya. Dan duduk dulu. Lembut secara lembut dengan sadar nafas syukur. Masya Allah teh. Aduh ya Allah, emes yang dulunya Fiona bagaimana ya memahami yang dimaksud teteh ini kan gitu ya waktu itu. Itu memang Fiona butuh waktu dan terus terang Fiona itu mengadaptasikan dengan apa yang Fiona pahami yang nyamannya dulu Fiona gitu. Terus akhirnya terkoneksi dan memang betul teh begitu reunian itu memberikan energi yang getarannya nggak selesai sampai sekarang teteh, Masya Allah. Bergetar terus ya. Iya, Fiona sampai gini. Ini aku kok gemuruh. Ternyata memang banyak energi cinta kasih ini tuh yang memang harus dialiran. Jadi kayak gemuruh di dalam. Iya, wean aja cinta. Iya. Oke, cinta. Cinta gitu. tuh gak hanya kepada anak. Semua tuh kita cinta. Iya, semuanya oke cinta. Kesayangan semesta lah. Cinta lah. Ya Dikit-dikit I love you, I love you. Udah gak tahu bapaknya siapa. Lihat ayo mas semua cowok diginiin aja udah. Besti. Kamu nggak dikasih cinta tuh ya. Untung ada baper. Ketemu dia untung nggak ada yang baper ya Mi. Jadi kata I love you itu bener-bener curahan terdalam yang tulus banget. Tulus. Pada saat teman-teman datang dengan ketulusan. Ya Allah, Masya Allah. Fiona tuh sampai bilang gini, nggak ada yang seindah ini ya. Yes. Sama halnya kalau kita memeluk anak kita memeluk mereka tuh, iya emang aku adalah kamu kok. Masa aku harus memperlakukan kamu berbeda pada saat aku memperlakukan diriku. Indah banget pokoknya, Itu indah teteh, banget. Masya Allah. Abandon Revolution itu Yang penting indah. bertumbuh, berlatih, nggak udah berprasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Dan itu benar-benar bikin kita amazed, bersyukur. Maka wadahmu akan lebih luas, dan kamu akan lebih bermanfaat untuk banyak orang, buat teman-teman semua. Itu sih Masya Allah. Thank you so much. Mbak Meli udah ngomong tadi ya? Belum. Penutup boleh saya? Duduknya. Oh, clip on-nya. Ini aja yang gampang ini. Sayang, apa yang kamu rasain di keluarga kita ini? Bisa berkata-kata dari tadi nangis terus. Ikan happy kan? Tantang happy. Nangis terus di pojok sini deh. Kerasa cintanya besar ya? I love you sayang. cantik banget ya Mbak Iya. Mel. Makasih ya Teh Feby, Mas Hendra buat Nanti cinta yang besar. datang nanti episode-nya 4 suruh milih. Ini Snow White loh. Iya, gemes banget. Gemes banget. Mau aku bawa pulang rasanya. Jadi teman-teman Bawa pulang. di Bandan Revolution itu keberangkatan dari masing-masing tuh beda-beda. Ada yang datang dalam cerita perceraian, ada yang datang dalam cerita keputusasaan, ada yang datang dari cerita sesuatu yang dia belum punya, atau yang datang udah mapan tapi ada kekosongan hati gitu. Ada juga yang datang dari rasa keterpurukan yang teramat sangat. Jadi keberangkatan ribuan orang yang udah jadi alumni ini, dia berangkat dari begitu banyak spektrum rasa yang beda-beda ceritanya. Tapi kita dipertemukan pada satu titik yang sama bahwa oh ternyata ada kebersamaan yang indah ya ketika kita ngejalanin bersama, yang bersama-sama kita berjalan tanpa muatan apapun kecuali cinta.
tanpa muatan apapun kecuali aku bisa ngerasain loh perasaan kamu. Aku pernah loh di titik seperti kamu saat ini. Aku pernah ada di kekhawatiran itu. Aku pernah ada di kecemasan itu. Aku pernah ada di kecewa itu gitu. Nah, di titik sebuah rasa itu pernah kita rasakan dan pada akhirnya kita bertumbuh ditemani oleh begitu banyak teman-teman yang sudah lebih dulu melewati itu, sehingga kepekaan rasa di antara kita tuh udah nggak bisa kita omongin, bawaannya tuh kayak pengen meluk, pengen ngerangkul, pengen ayo bangkit yuk bareng-bareng gitu ya. Tapi jangan lupa teman-teman bahwa segalanya ada waktunya. Ya. Ketika teman-teman bertumbuh, kok aku belum ya? Butuh waktu gitu. Jadi waktunya Elle untuk damai dengan waktunya Fiona untuk damai sama dirinya sendiri dan menemukan kebahagiaan, itu timeline-nya tuh beda-beda gitu. Jadi jangan pernah khawatir, kok dia udah manifest aku belum, misalnya gitu ya. Kok dia udah damai aku belum, kok dia udah mewujudkan segala sesuatu atau manifest tertentu kok aku belum. Yang membedakan itu semua sebenarnya lebih ke masalah choice ya. Kamu mau memilih tetap stay di kekurangan dan penderitaan, atau kamu memilih muatan naturalmu sendiri, bahagia dan berkelimpahan. Ketika sebuah pilihan ini sudah kamu tentukan, aku mau ini keputusan untuk memilih. Semua keputusan kan ada konsekuensi, ada konsekuensinya, ada sesuatu yang harus kita bayar gitu, harus kita lewati, yaitu habit baru gitu. Nggak ada perubahan kalau nggak merubah habit, nggak mungkin. Karena kita bicara ranah hukum semesta, bahwa realita hidupmu itu gambaran pure dari semua file-file memori, semua file-file kisah masa kecilmu, endapan, lapisan yang dia masih stuck, belum mengalir, belum kamu terima dan belum kamu lepaskan. Karena datanya masih itu, kalau realita damai dan manifestnya belum terjadi, sadari bahwa datanya masih sama. Kalau datanya masih sama, nggak bisa mimpi realitanya berubah beda gitu. Jadi indikatornya simple sebetulnya. Ketika realitanya masih belum asik, belum bikin kita tenang, belum kita bahagia, berarti ini belum asik nih dalemannya. So join bareng-bareng untuk kita menjadikan rilis ini sebagai lifestyle. Jangan jadi beban, karena hidup ini adalah sebuah seni. Seni yang indah sekali dalam mensikapi segala sesuatu, bahwa segalanya itu cinta. Mau packagingnya bahagia, mau packagingnya sedih. It's just energi. Itu cuma energi yang bergerak, yang menari dalam kemasan kebahagiaan. Satu lagi, energi yang bergerak dan menari dalam kemasan kesedihan atau kekecewaan. Just energi. Lihat intinya, bahwa inti energi ini adalah cinta. Sebagaimana keberangkatan Dwi akan goals sesuatu yang belum terjadi, Elle, Widya, aku, Ayu, Fiona, dan Mbak Melia, ini keberangkatan kita sama nih, bukan dalam judul kebahagiaan yang positif, dalam semua cerita sedih gitu. Bukankah semua cerita sedih yang terjadi pada kita semua justru yang mengantarkan kita ketemu pada cinta tanpa batas ini gitu? Benar. Bukankah ini cinta indah tanpa batas? Makasih ya teman-teman. Thank you Wi, thank you Elle, Widya, Ayu, Fiona, Melia, thank you. Ini udah jam 11 malam, luar biasa. Thank you buat Mas Hendra, buat Mas Habib. Thank you for today. It's very beautiful. Thank you ya. Bye bye. Guys, gabung ya.